Halo teman-teman, buat kemarin yang nanya-nanya nih, review garasinya Bang. Ini udah aku siapin dan langsung aja kita review singkat gimana garasi ala-ala ini. Let's go! Oke teman-teman, langsung aja kita bahas nih ya, secara keseluruhan dari sini ke sini atau panjang ke depannya, lebarnya itu 80 cm. Ini udah aku kasih tanda biar gampang inget-ingetnya ya. Lebarnya 80 cm, tingginya itu 75 cm. Dan kalau untuk panjang ke sampingnya atau lebar ke samping itu ada di 150 cm atau 1,5 meter ya. Jadi ya ini cukup berat karena ini dibangun menggunakan kayu ya, ada full kayu pokoknya dengan triplek-triplek yang lumayan tebal sekitar 1 cm, 9 mili mohon maaf, tripleknya itu 9 mili. Jadi ini cukup berat dan harus dibawa oleh 2 orang, nggak bisa 1 orang, dan itu yang saya sesalkan. Tapi nih teman-teman, sebelum kita lanjut pembahasan, dengerin dulu, ini adalah satu hal penting yang harus kalian tahu nih, terutama buat kalian orang-orang yang lagi merantau. Sama kayak aku itu merantau, aslinya dari Jawa Tengah dan sekarang lagi ada kerjaan di Pontianak, Kalimantan Barat. Jujur aku agak nyesel atau agak disayangkan ya, aku bangun ini itu pakai pondasi atau pakai kerangka itu pakai kayu yang lumayan lebar. Ya mungkin 5 cm itu ada ya, dan itu membuat diorama ini, bengkel-bengkelan ini menjadi berat banget dan ya tidak fleksibel, susah untuk dibawa kemana-mana. Bayangin aja kalau nanti misal aku balik lagi kerjaan ke Jawa Tengah atau kemana gitu ya, nggak mungkin barang sebesar ini ku bawa lagi pulang ya. Ongkirnya itu bakal lebih mahal dibanding biaya pembuatannya, karena bikin ini tuh cukup murah, tinggal beli kayu aja dan sama PVC board sama pilok cat-cat ringan gitu udah jadi, sesimpel itu. Jadi kalau mungkin kalian yang pengen bangun beginian, kalau memang kalian udah hidup di rumah sendiri, menetap seumur hidup di situ, silakan bikin yang permanen kayak gini. Tapi kalau kalian orang yang hobinya merantau atau terpaksa merantau karena kerjaan, ya alangkah baiknya bikin yang bisa dibongkar pasang. Cukup menggunakan PVC board. Jangan pakai kayu dan dipaku kayak gini. Karena desain awal dari bengkel ini itu nggak kayak gini. Desainnya itu awalnya nggak ada semacam lantai duanya, itu tiang-tiangnya dan tangganya itu nggak ada. Dan ini tuh dulu cambung sampai bawah. Dulu nggak kepikiran mau nambah seperti ini. Desain awalnya itu cukup kotak dan datar-datar aja. Dan sekarang udah ku upgrade jadi kayak gini. Dan selama aku upgrade baru kepikiran, kenapa dulu aku nggak bikin yang bisa lepas pasang kayak gini nih. Ini tuh bisa dilepas pasang, jadi kalau misalkan aku pindah-pindah ke kota lain lagi kerjanya, bisa tinggal mudah untuk memindahkannya. Dan ini juga bahannya dari PVC board ya teman-teman, jadi nggak terlalu berat. Dan untuk lantai 2, tiang dan lain sebagainya ini juga bisa dibongkar pasang, jadi lebih enak. Untuk boxnya ini, untuk kotaknya itu ya permanen dari kayu dan dipaku, dan ya nggak bisa lah intinya buat dipindah-pindah dengan mudah. Ya langsung aja kita bahas lagi. Untuk ke dalam nih ya, lebar ke dalamnya itu ada di 80 cm, sama seperti lebar luarnya. Dan di sini sebenarnya ini dibangun tidak scale banget ya, nggak terlalu scale. Untuk perhitungannya itu nggak terlalu scale, tapi kalau ini sebuah gambaran, diisi RC1/10 itu muat 3 biji. Di sini biasanya 1/10, 1, di sini 2, di sini 3. Terus yang di sini itu tuh agak susah diisi 1/10, terlalu mepet. Jadi biasanya di sini diisi mobil 1/10-nya yang kecil-kecil punya WPL kayak Jimny WPL C74, atau bisa diisi RC1/12. Lantai 1 ini khusus untuk RC dan beberapa perabotan lainnya. Sedangkan untuk di lantai 2 ini untuk tempat nyantai, atau ya tempat nyantai aja lah, kayak untuk orang-orang yang action figurnya. Tapi aku belum ada action figure yang proper, jadi ya sementara kayak gini dulu.
dan langsung aja kita kupas semuanya nih. Kita keluarin dulu RC-RC-nya. Ini RC Ruby Consort 10. Kita kupas apa aja yang ada di dalamnya. Yang pertama kita mulai dari ini dulu nih. Ini ada semacam air radiator atau pengisi angin gitu ya, pompa-pompaan miniatur. Ya lumayan, ini scale banget sih, bahannya dari plastik. Belinya di Shopee. Nanti kalau mungkin teman-teman ada yang mau beli, linknya nanti aku taruh di deskripsi ya. Ini beli jadi di Shopee. Ini bisa nyala, cuman diisi baterai ya, bisa nyala. Cuman ini ku kosongin lah, nggak ku isi baterai karena jarang ku nyalain juga. Dan lanjut, di sini ada semacam rak buat tool kayak gitu ya. Ini terbuatnya dari metal. Ini juga beli jadi di Shopee. Harusnya di sini tuh diisi semacam mur, baut atau kunci-kuncian miniatur gitu, cuman nggak kuisi banyak. Dan ini malahan sebenarnya ini spare part dari roda-rodaan raknya itu, cuman nggak kupasang ya. Ya udah, aku taruh sini seakan-akan ini spare part gitu ya. Jadi aku taruh sini buat tools lah gitu. Terus yang jelas, yang paling utama dari semua rumah atau garasi adalah APAR, alat pemadam api ringan. Terus ini ada semacam rak meja. Rak meja ini bahannya dari PVC ya, PVC board sama kayak yang lain-lainnya. Ini juga dari PVC board semuanya. Jadi ini ringan. Ya biasanya anak-anak diorama gitu bikin diorama juga pakai PVC board. Karena mudah dibentuk, mudah dilem, tinggal dilem dikit aja dibentuk, nggak perlu yang harus ditempel-tempel gimana. Ini cukup mudah bikinnya kayak gini. Terus di dalam ini ada diorama. Ini diorama mobil off-road, ini dikasih sama temen ya. Jadi ya aku nggak tahu cara bikinnya, cuman udah jadi kayak gini. Ya udah aku pasang di sini aja. Terima kasih buat Om Firman yang udah membuatkan diorama yang cantik ini. Kemudian di dalamnya ada rak roda. Kita ambil dulu. Iya. Rak roda ini dia bahannya dari metal, beli jadi juga di Shopee. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Ini beli metal. Kenapa aku pilih metal? Karena ya dulu aku pernah bikin pakai PVC board, dia itu melengkung pada akhirnya, dan akhirnya aku putuskan untuk beli yang metal aja, walaupun agak sedikit mahal, tapi dia kokoh lah ya, karena kan bannya kan juga bannya udah berat, terus velgnya juga udah metal, pasti lumayan kerasa lah. Dan ada yang tahu ini ban apa? Flexing dulu dikit-dikit, karena ini udah susah banget dicari di Indonesia. Ini adalah Proline Super Swabber 10 dan saya punya A. Oke, lanjut. Di belakang sini sama ada rak-rak yang terbuat dari PVC board juga, dan ada ban serep cadangan. Terus kita mulai dari sini dulu, sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada semacam jerigen-jerigen gitu ya, miniatur jerigen untuk 10. Terus ada rak juga nih teman-teman. Ada rak yang terbuat juga dari PVC board. Jadi ya kayak gini doang. Ini bisa dimaju mundurin, dilepas juga. Kalau misalkan mau dipatenkan juga tinggal dilem. Terbuka satu gitu ya, kayak gini. Enak lah pokoknya kalau PVC board, gampang dibentuk. Terus ini ada drum. Banyak lah aksesoris kayak ginian, pasti teman-teman juga udah punya semuanya. Terus ini tuh juga ada semacam, sebenarnya tuh ala-ala apa namanya, rak display. Ini tuh yang RC Mini 1/4. Ini RC ya, ini bukan diecast, ini RC. Kalau ini baru diecast. Ini kayak kotak toolbox gitu. Nah ini ini proyekan lucu-lucuan aja, seakan-akan ini tuh rak display gitu, pakai PVC board, belum finishing juga, dan ya kayak gini doang lah, sederhana doang, yang penting bisa buat ngedisplay. Dan lumayan kalau buat naro-naro diecast gini doang mah kuat inilah. Dan apalagi ya, ini ada tong sampah teman-teman. Ada tong sampah juga banyak banget di Shopee, tinggal beli aja. Terus oke, kita bahas dari sini dulu. Ini yang tadi aku bilang,
Lebih baik kalau kalian mau bikin diorama kayak gini, miniatur bengkel-bengkel kayak gini, pakai bahan PVC board aja. Dan didesain biar bisa bongkar pasang. Jangan permanen kayak yang aku bikin ini ya. Bikin yang bisa bongkar pasang kayak gini. Jadi ini tuh tangganya juga bisa dibongkar pasang. Cukup sederhana desainnya kayak gini doang ya, kayak tangga pada umumnya. Dan kalau misalkan ini tuh sebenarnya ya karena memang dari awal udah nggak yang se-scale itu, ini dikasih satu orang doang nih, itu kanan kiri itu udah sempit banget kalau misalkan orang beneran lewat gitu ya. Cuman ya emang bagus aja sih, mending dibikin tipis daripada dibikin lebar tuh gimana gitu, susah. Lanjut, yang di sini ada RCMN 168 saya, nanti reviewnya belum tayang. Ini bentuknya Range Rover Camel Trophy. Terus di belakang sini adanya itu apa ya? Kalau di belakang sini tuh ban serep Maxxis Trapador, tapi yang harga berapa ya waktu itu ya? Kayaknya sih murah lah, cuman kayaknya sih satu set 300-400 aja waktu itu beli, lupa tahun berapa. Terus ini juga ada rak. Sebenarnya ini rak dipakai buat ban dan velg seper 12, seper 12, seper 14 lah, pokoknya ban-ban yang kecil kayak bannya WPL, bannya MN78 gitu-gitu lah, yang ban kecil-kecil. Cuman aku lagi nggak ada RC yang kecil, jadi aku pakai buat naruh gardan seper 12 nih, kayak ala-ala gardan gitulah. Aku taruh di sini. Oke. Yang di belakang sini itu kayak apa ya? Sebenarnya tuh mau aku proyeksikan jadi ini loh. Tahu nggak sih yang kotakan fire hydrant gitu yang buat pemadam kebakaran? Nah itu, tapi cuman belum jadi. Ya gitu doang lah. Terus ini ada RC Short Course MJX 14211. Reviewnya udah tayang juga. Kalau mau lihat, tonton aja di channelku. Videonya di atas ini ya, boleh. Terus ini dia, ada si MJX H12P yang lagi sakit. Kenapa sakit? Ya, CVD-nya patah, gear di gearboxnya juga ada yang aus, ada yang tompel gitu ya. Jadi ya sementara memang belum sempet dibongkar-bongkar, belum ada waktu juga ya, dan belum ada dana juga. Ya udahlah, aku biarin aja kayak gini dulu sementara, belum ku mainin. Terus biasanya nih aku ada ini juga ya, semacam hidrolik gitu ya, manual hidrolik gitu. Ini juga bisa nih naik turun, bisa di adjust mau tinggi seberapa, bisa mau mentok tuh segini. Ini paling tinggi udah, ini paling tinggi, tapi bisa. Nah ini paling rendahnya kayak gini. Ini biasanya buat ya naruh-naruh kayak gini lah ya. Tapi karena mau ku review jadi ku lepas dulu. Ini ada 4 biji, belinya di Shopee juga. Kalau ada yang mau nanti ku share linknya di deskripsi. Terus untuk spek ini apa ya, semacam lantai 2-nya ya. Untuk tinggi masing-masing tiangnya itu tuh 35 cm. Dan untuk lebar dari masing-masing tiangnya nih 30 cm. Jadi kalau yang di sebelah sini nih, ini tuh cukup lebih sempit. Jadi itu kalau mau pakai RC seper 10 di sini, tangganya harus dilepas dulu karena ini lebih sempit dibanding yang lainnya. Kalau ini masih muat dipakai RC 10. Kalau yang ini masih muat dipakai RC seper 10 nih, videonya kayak gini contohnya. Dan ini semuanya ini bisa dibongkar pasang ya teman-teman ya. Tapi karena ini lagi udah kulem dan aku males buat nyopot-nyopot terus masang lagi, jadi ya mohon maaf banget lah. Tapi intinya tuh bisa dibongkar pasang. Jadi kalau misal aku pindah tempat kerja, gampang, tinggal dikikis aja lemnya, udah masukin kardus, tinggal pindahan. Sedangkan untuk di lantai 2 nih teman-teman, lantai 2 yang jelas di bagian sini, karena ini temanya lantai 2 tuh khusus untuk action figurnya, kayak buat nyantai-nyantai aja. Di lantai 2-nya ini, di sini ada diorama
Aku nggak bisa bikin diorama sedel ini. Sebenarnya bisa, cuman nggak ada waktunya. Jadi beli aja di Shopee dioramanya. Kalau ada yang mau, langsung nanti linknya aku taruh di deskripsi. Terus yang aku bikin yang ringan-ringan tuh ya kayak gini doang, kayak meja. Meja ini bahannya dari PVC board. Gampang bikinnya lah, tinggal sesuai kreasi dan imajinasi teman-teman aja. Meja, terus ini sofa. Ya, bisa terlihat ini belum matang ya, karena memang sebenarnya masih proses pengerjaan, tapi saya males banget. Semuanya ini masih pengen aku detailin tapi males aja. Ini ada semacam sofa. Belum kucat, belum apa-apain, belum finishing juga. Dan ini masih ada ban serep di sini. Ini ada rak-rakan dan ada rak display juga untuk diorama gitu, seakan-akan itu RC. Jadi konsep bikin ini adalah ada diorama di dalam diorama. Kayak anggap aja yang ini, yang di bawah tadi ini, itu tuh mobil sepersatunya. Sedangkan yang kayak di rak-rak display kayak gini, yang di atas itu, yang di sini juga, itu seakan-akan kayak RC 1/10-nya gitulah. Intinya pengen membuat dunia dioramaan gitulah, scale gitu, tapi ya susah, belum seprofesional itu aku. Terus untuk apa ini namanya ya, pagar atau pembatasnya ini juga terbuat dari PVC board, cuman untuk ininya tengah-tengahnya itu pakai besi metal yang ringan, yang murah-murah aja, biar motongnya juga gampang. Pelindungnya ini pakai besi. Yang di tangga ini belum ku pasang besinya karena waktu itu stoknya habis, dan sampai sekarang belum ku pasang ya. Ini bagus lah pokoknya. Dan yang jelas teman-teman, yang bikin konsep ini itu bukan saya. Ya, saya cuman oke lah naruh konsep doang, tapi yang mengeksekusi dan yang membuat ini semuanya sedetail itu, bahkan bisa dibongkar pasang, itu adalah dari Om Deddy. Dia dari Pontianak. Jadi kalau misalkan Om pengen custom nih, dia bisa bikin semuanya ini tuh jadi lebih praktis gitu, bisa dibongkar pasang, kalau pindah tempat bisa gampang dibawanya. Itu adalah Om Deddy dari Pontianak RC Adventure. Jadi kalau misalkan ada yang mau, nanti komen aja, nanti aku kasih linknya. Secara keseluruhan speknya dan isinya cuman kayak gitu doang, nggak ada yang lain. Dan yang penasaran buat cara ngidupinnya, itu sebenarnya ada di belakang sini ya. Di belakang itu tuh ada adaptornya. Cuman waktu kemarin proses ngeluarin ini barang keluar dari kamar kos, agak nabrak pintu kayaknya, jadi patah. Jadi belum sempat saya benerin lagi, nantilah saya sambung lagi kabelnya. Dan itu dia review singkat semua isi garasi saya. Yang di display memang RC yang di display itu beberapa aja yang sesuai atau yang lagi saya suka atau yang lagi hype, baru saya taruh di sini. Sisanya ya memang di etalase. Oke, semoga memberikan pencerahan buat teman-teman yang pengen bikin semacam gini lah, bengkel-bengkelan semacam ini buat display di rumah kalian. See you.